Perkenalkan, nama saya Safia Jabumona dengan NIM 22030208, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Biologi, kelas A, semester 3, mata kuliah Biologi Sel. Sebelumnya, tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi tugas kuliah saya. Saya dari kelompok 4 dengan judul materi siklus Krebs atau siklus asam sitrat. Selamat menonton. Sebelum melanjutkan pada tahap-tahap siklus Krebs, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu siklus Krebs atau siklus asam sitrat. Siklus Krebs, juga dikenal sebagai siklus asam sitrat, adalah serangkaian reaksi kimia yang terjadi di dalam mitokondria sel. Siklus Krebs adalah bagian dari respirasi aerobik, yaitu proses menghasilkan energi dari karbohidrat, lemak, dan protein oksigen. Selanjutnya yaitu tempat terjadinya proses siklus Krebs. Tempat terjadinya proses siklus Krebs adalah di dalam ruang matriks mitokondria. Ruang matriks mitokondria adalah ruang yang berisi enzim-enzim dan molekul-molekul lain yang diperlukan untuk berlangsungnya siklus Krebs. Selanjutnya yaitu bagaimana proses siklus Krebs. Pada siklus Krebs terdapat 8 tahapan. Yang pertama, asetil-CoA memiliki 2 atom karbon, merupakan hasil dari dekarbooksidatif, akan mengalami kondensasi sama dengan senyawa oksaloasetat yang memiliki 4 atom karbon, sehingga antara gugus asetil dan oksaloasetat membentuk ikatan menjadi senyawa berkarbon 6 yang dikenal sebagai sitrat atau asam sitrat. Karena asam sitrat merupakan senyawa yang terbentuk pada tahap pertama, tahap siklus ini dikenal sebagai siklus asam sitrat. Pada saat pembentukan CoA akan dilepaskan sehingga sitrat tidak memiliki koenzim A. Enzim yang berperan pada tahap ini yaitu sitrat sintase. Pada tahap kedua, sitrat akan mengalami perubahan menjadi sitrat yang masih memiliki 6 atom karbon. Karena reaksi yang terjadi pada tahap ini hanya isomerisasi atau pengubahan dari satu senyawa menjadi senyawa lain yang masih memiliki rumus senyawa yang sama. Pada tahap ini terjadi 2 reaksi, yaitu pelepasan molekul air atau H2O yang prosesnya dikenal sebagai dehidrasi. Namun pada tahap ini juga terjadi proses penambahan molekul air yang prosesnya dikenal sebagai dehidrasi. Proses pengubahan sitrat menjadi asam sitrat ini dikatalis oleh enzim akonitase. Pada tahap ketiga, isositrat yang memiliki berjumlah 1 kali karbon. Nah, 1 karbon ini akan membentuk CO2. Enzim yang berperan adalah sitrat dehidrogenase. Tahap yang keempat, alfa-ketoglutarat yang memiliki 5 atom karbon akan diubah menjadi suksinil-CoA yang memiliki 4 atom karbon. Berarti pada tahap ini terjadi dekarbosilasi atau pelepasan 1 karbon. Nah, 1 karbon ini akan membentuk molekul karbon dioksida pula. Selain itu terjadi reduksi NAD+ yang membentuk NADH karena pada tahap ini terjadi perubahan yaitu alfa-ketoglutarat menjadi suksinil-CoA. Berarti terjadi tambahan CoA yang masuk pada reaksi ini, sehingga CoA akan berikatan dengan senyawa suksinil membentuk suksinil-CoA. Enzim yang berperan pada tahap ini yaitu alfa-ketoglutarat dehidrogenase. Tahap yang kelima, suksinil-CoA yang memiliki 4 atom karbon akan diubah menjadi suksinat yang masih memiliki 4 atom karbon. Pada tahap ini tidak ada pengurangan atom karbon seperti tahap sebelumnya. Tapi pada tahap ini terjadi beberapa reaksi yaitu fosfat inorganik atau P akan berperan pada tahap ini sebagai pemutus ikatan koenzim A yang terdapat pada suksinil
vinil, sehingga CoA akan dilepaskan dan fosfat inorganik akan berikatan dengan GDP membentuk GTP. Namun, beberapa sel fosfat yang telah membentuk GTP akan ditransfer lagi ke ADP sehingga membentuk ATP. Baik GTP atau ATP memiliki energi yang sama. Enzim yang berperan dalam tahap ini ialah suksinil-CoA sintase. Pada tahap yang keenam, yaitu fumarat, suksinat yang memiliki 4 atom karbon akan diubah menjadi fumarat yang memiliki 4 atom karbon. Pula, pada tahap ini terjadi pelepasan elektron sehingga elektron akan ditangkap oleh FAD membentuk FADH. Enzim yang berperan adalah suksinat dihidrogenase. Tahap yang ketujuh terjadi pengubahan fumarat menjadi malat. Enzim yang berperan pada tahap ini yaitu fumarase. Pada tahap ini terjadi penambahan air atau H2O. Di prosesnya dikenal sebagai hidrasi. Malat akan diubah menjadi oksaloasetat. Pada tahap ini terjadi pembentukan NADH yang berasal dari NAD+. Enzim yang berperan pada tahap ini yaitu malat dehidrogenase. Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa dalam satu siklus menghasilkan 3 NADH, 1 FADH, dan 1 ATP. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.